untuk proses apa nyetak ya kan, iya kan, bareng mesti jenengan ngalami. Untuk nyetak proses yang banyak, bikin kosong banyak burung, cobain lebih dari 10 satu baris ruangan mudara kowe. Pusing asli Pak Haji. Yang kita ngalami. Kenapa? Gampang. Kenapa? Makanya kita standar fokuskan maksimal 4 dulu dijadiin maksimal itu. Aku suka bingung. Karena proses sekolah konslet ini bukan sesuatu yang mudah ya Pak Haji. Walah pusing. Nah ya makanya. Saya nggak berani kok. Gini, untuk proses apa nyetak ya kan, iya kan, bareng mesti jenengan ngalami. Untuk nyetak proses yang banyak, bikin kosong banyak burung, cobain lebih dari 10 satu baris ruangan mudara kowe. Pusing asli Pak Haji. Yang kita ngalami. Kenapa? Gampang. Kenapa? Makanya kita standar fokuskan maksimal 4 dulu dijadiin maksimal itu. Jadi aku pun di rumah kan nggak mungkin difokuskan tiga gocor semua, walaupun banyak. Banyak, cuman itu kan ada proses 1, proses 2, nggak semua tak fokusin. Tapi kalau burung-burung yang 2, 3, 4, mesti ada difokuskan. Yang udah deket mesti difokusin yang itu. Tapi kan teman-teman kan bisa bareng. Nggak mungkin gitu loh. lah, nggak mungkin. Nah istilahnya sekolah kan masih banyak. Nah itu bahaya sebenarnya. Itu nggak bisa fokus. Satu orang itu bisa maksimalkan lewat 4. Dulu aku sering Pak Haji nerima titipan kayak gitu. Ketika aku bilang, umat adalah nyebut, lama-lama pusing Pak Haji. Nyebut. Akhirnya kan aku sampai ngomong udahlah sementara aku nggak terima titipan. Kenapa? Bukan masalah nggak mau ngomongin cuan ya, nggak mau ngomongin untung atau apa, enggak. Tapi nanti risikonya ada salah paham. Akhirnya ada beberapa kasus bilang daripada di sekolahin mending rusak kayak gitu kan. Aneh kan kayak gini. Dulu ngomongnya kayak gitu, sekarang ngomongin sekolah konslet terbaik. Bukan apa ya, kadang-kadang aku suka bingung. Karena proses sekolah konslet ini bukan sesuatu yang mudah ya Pak Haji. Walah pusing. Nah ya makanya. Saya nggak berani kok. Kita sampai detik ini kita ini masih belajar ya kan. Makanya banyak kesulitan-kesulitan di lapangan. Karena nopo satu warna itu ngandung gen warna berapa? Nah makanya. Dari asalnya dari apa? Nah, kenapa makanya lobet itu rumit? Nah, nek mure kan contoh mure iso dilacak dari itu sama ini sudah. Nek lobet dari macam-macam warna kita nggak bisa ngelacak. Karakternya jadi banyak macam gitu loh. Tadi kita masih banyak belajar, perlu belajar lagi. Isi goblok kita itu. Emangnya kita kan itu gitu. Merasa kita tuh udah pintar. Kita kadang-kadang masih belajar. Goblok ini. Sering masih sharing kadang-kadang. Wah, nek sekolah konten tuh berarti udah berani mastiin bahwa pasti. Itu pasti. Gitu. Wah, itu risikonya. Kalau bisa mastiin itu berarti kan kelacak gennya dari warna biru apa. Coba hijau, bener-bener warna hijau. Kawinin sama hijau-hijau. Pasti nongol ada birunya, ada kuningnya. Nah, karena sekarang gitu. Udah silangan labet udah banyak. Nah, karena ya. Itu, nah dulu gampang dilacak, sekarang, nah itu kenapa kita masih merasa goblok gitu loh. Cuman gini Pak Haji, maksudnya gitu. Kadang-kadang kan titip nggak jadi-jadi. Nah, akhirnya satunya marah. Padahal nggak tahu yang garap ini persoalannya juga banyak. Pusing kayak kita garap burung kan Kusumo aja prosesnya berapa lama? Lah emangnya gampang, ini malah bisa jadi bumerang sebenarnya buat yang terima titipan kan Pak Haji. Kan gitu. Kita aja yang selevel kita yang udah main cukup lama aja kadang-kadang belajar masih banyak butuh belajar gitu loh. Masih kurang jauh. Enggak segampang itu. Kita ning kota sih masih minim. Masih minim. Nah saya pribadi saya belum berani. Takut ya Pak Haji ya? Itu loh, bukan berarti karena paling pemahaman saya
pribadi itu paling baru 50% yang belum tentu gitu loh. Masalah lobet sing pun gitu loh. Saya kadang-kadang paling baru separuh kita ya. Iya, baru separuh. Baru paruh. Nah, orang konco cedak Pak Haji yang mau ngerti, takutnya jadi masalah Pak Haji. Kayak gitu loh. Aku titip ya Mas, aku titip. Ya titip ini ada dua hal yang mesti dipikir. Orang dadi nesu. Nah, orang itu kan pasti berharap Pak Haji. Nggak mungkin enggak kan. Ketika kita titip burung atau nyekolahin burung lah, anggap aja itu sekolah ya. Kita ngomongnya lebih ke arah titip sebenarnya. Kalau sekolah ini ngomongnya komersil, itu bahaya. Kita ngomongin kalau kita dititipin burung aja, kita itu masih punya beban ya Pak Haji. Bener nggak? Berat. Nanti kalau sampai nggak jadi gimana? Cuman kalau teman-teman dekat kadang-kadang kita setengah terpaksa akhirnya wes gorene. Tapi kan kita hanya sekedar teman-teman dekat. Tapi kalau misalnya dari orang luar yang kita nggak begitu kenal, takutnya mereka marah nunggu-nunggu jadi kapan kan gitu kan. Nanti malah tiba-tiba mereka tahu-tahu marah. Oh, kalau ngapusi. Nah, keluar di medsos. Akhirnya ngomongnya daripada di sekolahin kodrat mendingan rusak lah. Ini kan aneh gitu loh. Ini saya pribadi saya nggak berani. Nah, makanya apalagi yang sekelasnya Om Sigit nih, rajanya Bu, istilahnya labet saat ini. Itu aja masih takut. Levelnya seberapa sih gitu nih? Belum berani nek saya. Karena nopo? Karena kan ya itu tadi kandungannya kan banyak. Nek kacer murai gampang dilacak kok ngendi. Ya, kalau kita mikirkan pribadi, nggak mikirkan efeknya semua, terus efeknya ke yang lain kan gitu. Orang aku aja ngomongin pengen seneng dewe rasa aku berbagi anu. Ya enggak usah ya Pak Haji, buat kan apa kita berbagi? Capek-capek kan gitu istilahnya. Iya. Ngomongin pakan aja, aku jualan pakan, tapi apa pernah aku maksa orang untuk beli pakan aku? Berbagi apa? Oh iya kamu boleh berbagi sama aku nih pakannya, kamu beli pakan dulu. Enggak pernah, kita nggak punya embel-embel untuk kesana. Sama gitu, juga sih siapa Kang Bejo juga. Iya kan? Itu dihilangin nanti sudah efek sendiri. Efek kan sendiri gitu. Kan gitu kan. Gitu. Jadi kadang-kadang jangan sampai berpikir bahwa kita tuh komersil gitu loh. Yang bahaya ketika bersifat komersil seperti ini yang akhirnya nanti larinya efeknya ke yang lain-lain gitu. Ya paling kan itu paling kan dijelaskan kandungannya apa kan tadi ya kan paling gitu, itu aja tuh Pak. Iya. Sekolahin kita dirawatin orang balik lagi kalau kita nggak ngerti nggak bakal bisa nerusin. Bisa rusak loh Pak Haji, bener nggak? Banyak sekali loh kasus lobet-lobet lip sync ini kan bahaya sebenarnya. Kan gitu. Butuhnya malah pemahaman. Kita tahu nggak yang dikasih makan hariannya? Kita harus tahu. Kalau untuk jangka panjang kan gitu. Cara mandinya tahu nggak? Itu yang simpel-simpel aja. Mandinya, terus jemurnya itu kebutuhannya pas apa? Kan gitu. Soalnya kalau sekolah itu kan berarti terima mateng. Orang itu nggak diajar untuk apa ya? Untuk berpikir sendiri kayak Pak Haji tadi sengaja dilepas tuh anak buahnya tuh. Biar apa namanya coba jalani kayak apa. Ketika mengalami satu hal yang kebentur, mereka akan lebih berpengalaman Pak Haji. Lebih berpengalaman akhirnya kan gitu kan. Kayak Pak Haji tadi ngomongin Birowo dijahit coba kayak apa. Akhirnya tahu, oh iya ternyata setelah kayak gini baru tanya ke Pak Haji kan gitu. Pengalaman pribadi ini lebih sadis kalau menurut aku daripada kita nyekolahin tahu-tahu kita terima mateng jadi itu kita kalau sekolah besar. Sendiri gini, kalau kita belajar sendiri, ngerti, memahami sendiri, mau nyetak apapun gampang. Bisa, bener kan Pak Haji ya? Gitu. Saya sering bilang itu juga sama kan, akhirnya Pak Haji juga ngomong kayak gitu. Pembedanya cuma paling kan istilahnya kondisikan di cuaca dingin sama panas. Panas cuma itu aja. Itu aja. Kalau sudah ngalami sendiri itu mesti kita kan lebih paham. Dikasih masalah apapun gampang. Paling tidak nggak terlalu jauh lah kita ambil solusinya, nggak terlalu merasa. Coba bayangin orang nggak tahu apa-apa burungnya di sekolahin setelah jadi dibawa ke tempat kita. Ini ada faktor resiko karena kita nggak pernah ngalami proses awalnya gimana sampai akhir jadinya kayak apa. Terus, ini resikonya rusak. Kalau kita titipin. Terus yang kita titipin, yang kita punya sekolah itu, tahu nggak siklus birahi? Umurnya tahu nggak ditanya catat nggak itu umurnya? Betina itu kan ada siklus birahi. Itu yang harus kontrol bener-bener. Makanya kenapa susah, kan gitu. Nah jantan birahi kawin kira selesai. Iya, kalau betina ada siklusnya. Susah. Kalau paling nggak 2 bulan 3 bulan baru settle. Nanti
baru kita bisa nurunin gitu loh. Saya di 18 hari kalau menurut ilmu kedokteran aku pernah cari. Jadi Kak, kita berdua ini kalau belajar itu nggak setengah-setengah dulu tuh. Literaturnya banyak. Kita buka dulu. Nggak cuma ngomongin sepele, kadang-kadang orang baru pakai B, tapi kandungannya apa toh? Kan gitu toh, kan gitu. Jangan sampai salah. Kita malah nyiksa kan gitu. Iya, resiko banget. Iya, tak kayak gitu malah manukku mati ya mana-mana kan gitu. Betul. Jadi kita di labu betina itu ada siklus birahi yang seperti Pak Haji. Ini dasarnya ilmiah enggak hoax. Betina itu ada siklus birahi. Coba cek mungkin di Google banyak. 8 bulan, kan gitu. Itu ada siklus birahinya. Mesti atau walaupun didropin kayak apapun cuma dikasih iya, ada siklusnya. Dijemur mesti. Tetap aja birahi Pak Haji. Kadang-kadang orang nggak paham sampai ke situ. Gitu. Iya. Jadi harus paham banget gitu loh. Jangan sampai salah paham. Iya. Pengen ini nggak kadang-kadang udah dilupakan. Nek kadang-kadang kan wis do kebacut makan tinggi, kenceng. Jantan betina pun do ngawur makannya kenceng dong. Karena konsep jebol birahi dulu itu loh. Itu carane. Tahu gak daun semanggi? Daun semanggi. Ya si gula lapan biasa. Wah ya kemangi lah ya Pak Haji ya. Kemangi nek Jawa. Semanggi, bahasa Jawa ini kemangi. Nah, itu 20 lembar rebus air pakai air 1 liter. Nih, itu bisa untuk nurunin birahi. Ini nggak pernah, itu sebenarnya tak sharing. Ini nggak pernah dibuka. Kan gitu. Itu ilmiah kalau itu loh. Jadi aku juga pernah berpikir bahwa kalau kita nggak tahu tentang hal kayak gitu, makanya dasar-dasar literatur tuh kadang-kadang orang perlu belajar sih. Jadi akhirnya dapat teknik-teknik kayak Pak Haji kayak gini gitu. Saking cintanya sama burung, saking senengnya gitu, kadang-kadang kita cari-cari literatur. Ada juga yang nanya, Om, brokoli bayam sama ini sama enggak sih sama pace? Fungsinya lain, daun pace. Daun pace untuk suara gitu loh. Kejernihan suara. Itu loh, fungsinya lain. Ya bisa dicari sih sebenarnya di Google ya Pak Haji. Kandungannya apa kan sudah ada. Iya kan gitu tuh. Walaupun kita bukan dokter, kita kan perlu belajar yang hubungannya sama burung kesayangan kita tuh Pak Haji. Kadang-kadang kayak gitu. Jangan malas.